Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana sih caranya yang baik gitu ya untuk merantau. Mungkin ini akan sedikit berguna bagi teman-teman yang belum pernah merantau ya. Tapi sebenarnya kita akan coba sedikit bahas merantau itu apa sih gitu kan. Ya kalau dalam Islam merantau itu bisa dibahasakan dengan kata hijrah begitu ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain begitu ya. Atau dari misalnya dari satu sifat ke sifat yang lain dan lain sebagainya. Nah, merantau yang kita bahas di sini kita akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena alasan tertentu. Apa aja tipsnya? Berikut 8 tips untuk merantau. Oke teman-teman, yang pertama tipsnya adalah miliki alasan yang kuat. Merantau itu karena apa? Begitu. Miliki alasan yang kuat di situ dulu. Sebagai contoh misalnya teman-teman sekolah yang masih sekolah yang ingin melanjutkan pendidikan di provinsi lain misalnya, atau teman-teman yang kerja yang dimutasi dialih tugaskan ke provinsi atau kota-kota lain se-Indonesia, mau gimana pun ya. Yang pertama, miliki alasan yang kuat. Kenapa harus merantau? Kemudian yang kedua, cari tahu tempat merantau kita, ya. Semisal untuk yang ingin sekolah ke Jepang, begitu kan? Di Jepang itu di bagian mananya? Misal di Osaka. Kita cari tahu di daerah tersebut itu orang-orangnya bagaimana. Kemudian kita akan tinggal di mana? Di daerah kita tinggal itu ada apa aja yang bisa kita manfaatkan fasilitasnya dan lain sebagainya. Atau mungkin yang merantau di dalam negeri, misal dari Jawa mau dimutasi ke Sulawesi gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang di sana? Bahasanya bahasa apa? Kemudian orang-orang sana hal yang dianggap tabu apa? Yang jangan sampai kita punya kebiasaan yang mungkin pada saat kita merantau nanti, kebiasaan kita itu sangat buruk sekali bagi orang yang ada di sana begitu kan. Maka kita bisa batasi atau kita bisa jangan lakukan lagi hal-hal itu. Kuncinya 2 untuk hal ini. Apa yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menjadikan kita lebih berkembang. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita batasi atau tidak kita lakukan supaya kita tidak mendapat hal yang negatif. Nah, nomor yang ketiga adalah mengatur keuangan dengan bijak. Ya, teman-teman, ini sebenarnya hal yang sangat gampang dibilang, tapi sangat susah untuk dilakukan begitu kan. Bahkan saya pribadi sendiri juga masih belajar akan hal ini, tapi sedikit-sedikit sudah mulai lebih membaik. Kuncinya cuma 2. Yang pertama adalah pastikan keuangan kita itu hanya dialokasikan untuk hal-hal yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita butuhkan saja itu yang dibeli, ya, itu yang kita konsumsi saja. Itu yang harus kita belanjakan. Yang kira-kira masih batas ingin gitu kan, nggak usah dulu, dikesampingkan dulu. Misalnya apa? Misal kita ingin wisata sering-sering gitu kan. Nah, wisatanya ini mahal. Karena mahal, kalau kita alokasikan setiap bulan, biasanya tidak akan ada lagi yang bisa kita tabung. Maka lebih baik yang minimal 6 bulan sekali lah. Atau kalau kalian bisa lebih baik lagi setahun sekali gitu kan. Atau jika ada alternatif lain, mungkin bisa wisata ke tempat-tempat yang tidak terlalu banyak makan biaya. Dalam tanda kutip gratis gitu ya. Yang kedua, menabunglah di awal kita punya uang, ya. Semisal kita nih gajian, ya, gajian itu di awal bulan misal. Nah, kita jangan membelanjakan dulu uang kita, baru kemudian sisanya ditabung. Tapi lebih baiknya adalah kita sisihkan dulu di awal berapa yang mau kita tabung, ya, dan belanjakan sisanya. Ya, contoh begini ya. Contoh misalnya kita gajian 4 juta rupiah, semisal ya. 4 juta rupiah. Kalau kita belanjakan, baru kemudian sisanya baru kita tabung, ya mungkin sisanya hanya tinggal 100 ribu, 50 ribu, 200 ribu. Kita nggak bisa memprediksi, ya, karena kita hanya menabung sisa, ya kan? Tapi beda kalau kita menabung diprioritaskan. Kalau misalnya kita gajian 4 juta, oke, 4 juta, ini 1 juta akan ditabung. Dapat uang 4 juta, 1 juta langsung sisihkan. Maka 3 juta sisanya itulah yang akan dibelanjakan, ya, akan dibeli ini, alokasikan. Kalau bisa dicatat tertulis, ya, bagaimana planningnya dan realisasinya berapa. Intinya apa sih sebenarnya? Kalau kita hidup dengan 4 juta dan harus habis, itu akan habis. Tapi kalau kita pun hidup dengan 1 juta
dan itu juga bisa habis. Nah, kita pasti tahu bagaimana cara menghabiskan yang 4 juta dan bagaimana cara menghabiskan yang 1 juta. Biasanya kalau 4 juta ya lebih foya-foya, lebih hura-hura begitu kan. Biasa nggak pernah minum di kafe, minumnya di kafe terus, sehingga pengeluaran di kafe aja udah mungkin hampir setengah dari penghasilan begitu kan. Ya, nomor 4 adalah beradaptasi, ya, beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang orang-orang yang sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari nanti, coba aja ajak ngobrol gitu kan, berbicara, kemudian ramah tamah gitu, jangan terlalu dingin, ya. Ya, jadi beradaptasi itu penting. Itu yang keempat. Oke, baik, yang kelima, untuk nomor kelima ini adalah kembangkan wawasan dan kembangkan diri kita, ya. Wawasan kita itu bukalah seluas-luasnya, dan diri kita juga, skill kita dikembangkan seluas-luasnya. Ini sebenarnya bagaimana gitu kan? Ya, misal nih, di tempat kita merantau itu ada beberapa tempat pelatihan atau tempat pengajaran atau kursus gitu ya, yang tidak ada di tempat di kampung halaman kita, di tempat kita tinggal. Maka itu bisa dimanfaatkan untuk ikut kursusnya, untuk ikut pelatihannya, supaya kita skillnya juga nambah ya, pulang dari merantau nanti begitu ya. Nah, yang keenam adalah jangan gampang mengeluh ya teman-teman. Mengeluh ini biasanya terjadi jika ya harapan kita tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Biasanya kita akan ngeluh. Tapi orang yang sudah dewasa atau sudah positif cara berpikirnya, dia tidak akan pernah mengeluh teman-teman. Rahasianya apa? Rahasianya maklumilah setiap kegagalan yang ada dalam hidup kita. Nah, yang nomor 7, bergabunglah dengan komunitas sesama perantau ya. Misalnya kita dari kota mana nih gitu kan. Semisal saya dari Surabaya kemudian merantau ke Kalimantan begitu kan. Nah, di Kalimantan itu kita bisa cari teman-teman join di komunitas yang mungkin berasal dari daerah kampung halaman kita juga, dari Surabaya misalnya gitu kan. Dan yang nomor 8, dan ini saya rasa yang paling penting ya, beribadahlah dan berdoalah supaya semua urusan kita saat merantau dipermudah. Misal kita ada jangka waktu merantau 3 tahun, 4 tahun, atau mungkin 10 tahun gitu kan. Berdoa untuk setiap harinya itu akan sangat menyenangkan. Kalaupun tidak menyenangkan, akan sangat berarti gitu ya. Mungkin itu saja dari saya yang ingin saya sharing, dan semua tips ini sudah saya lakukan selama lebih kurang 4 tahun lebih saya merantau ya dari kota saya. Dan kali ini saya juga masih dalam perantauan gitu kan. Nah, makanya saya ingin sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada sedikit pertanyaan atau mungkin teman-teman boleh sharing nih, tambahin tips apa lagi dari teman-teman yang mungkin bisa berguna juga buat teman-teman yang lain gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.